Dalam Yeremia 29 ayatnya yang 11, Tuhan Yesus berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Hari-hari ini kita dihebohkan dengan beberapa dunia yang kolaps dengan adanya inflasi. Bahkan dengan negara Indonesia juga kita sedang menghadapi isu di mana inflasi ini juga berada. Dimulai dari kenaikan BBM, harga pokok dan pangan, membuat kita menjadi khawatir. Hari ini Tuhan Yesus bilang bahwa di ayat ini, di dalam Yeremia 29 ayat yang 11, kita nggak perlu khawatir dengan segala sesuatu. Kita hanya perlu aware, hanya perlu tahu dengan keadaan yang ada dalam sekitar kita, tapi kita nggak perlu khawatir. Karena sejak awal Tuhan menciptakan segala sesuatunya mempunyai rancangan. Tuhan mempunyai rancangan yang indah. Demikian juga dengan manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Yesus senantiasa memberikan hal yang terbaik buat kita sebagai anaknya. Yang menjadi masalah adalah banyak dari kita yang belum tahu cara bagaimana meraih janji yang Tuhan telah berikan bagi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, free will dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita memilih hal yang benar, kehidupan kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan untuk meraih janji rancangan damai sejahtera dan meraih masa depan yang penuh harapan tersebut? Yang pertama, kita adalah harus berdoa. Seperti dalam Yeremia 29 ayatnya yang 12, dibilang, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Maka yang pertama, hal yang perlu kita tahu adalah berdoa. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Karena doa adalah nafas kehidupan setiap orang yang percaya. Doa merupakan adalah komunikasi antara kita dan kepada Tuhan. Doa nggak perlu panjang-panjang lebar. Doa, sampaikan apa yang menjadi isi hati kalian kepada Tuhan. Tuhan nggak melihat doa itu dengan hal yang panjang atau doa yang berbobot. Hanya dengan kalian mengungkapkan isi hati kalian, Tuhan mengerti. Bahkan sebelum kalian berdoa pun Tuhan mengerti. Hal yang kedua adalah kita perlu mencari wajah Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 13, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hati." Teman-teman, masalah demi masalah kita pasti akan kita hadapi. Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah itu dengan kekuatan kita, apakah dengan kekuatan Tuhan? Tuhan mau masalah yang kita hadapi ini kita bawa kepada Tuhan, kita minta bantuan pada Tuhan. Kita tidak memikirkan dan mengkhususkan masalah yang ada dalam kehidupan kita, lalu kita tanggung sendiri. Tuhan mau melalui masalah ini, kita berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Tuhan, agar setiap masalah yang kita hadapi bisa dilewati dengan baik. Satu-satunya jalan keluar bagi setiap masalah yang ada dalam kita adalah kita datang kepada Tuhan dan cari jawaban kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan damai sejahtera yang ada dalam hidupannya. Dia akan memberikan kita kemampuan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Oleh sebab itu teman-teman, hari ini kita boleh diingatkan lagi dalam Yeremia 29 ayatnya yang 11. Ayat ini akan menjadi pegangan kita dalam setiap masalah yang akan kita lewati dan bagaimana kita menghadapi tekanan-tekanan dari si iblis yang mencoba intimidasi dalam kehidupan kita, bahwa kita ada di dunia ini untuk diberikan masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Setiap kita yang ada dalam lingkungan kita, dalam keluarga, Tuhan mau bahwa kita hadir untuk membawa damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana cara kita meraih janji-janjinya Tuhan? Yang pertama adalah pastikan kita bangun hubungan dengan doa. Yang kedua, cari wajah Tuhan, jangan menggunakan kekuatan kita, tapi mintalah bantuan daripada Tuhan, mencari wajahnya. Dan dua hal penting itu yang harus kita hidupi dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.